Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu 17 Mei 2020 pagi ini. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita masuki ibadah ini dengan bersukacita. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Mari kita memuji Tuhan, sebab Ia setia untuk menopang dan mendampingi kehidupan kita. Saya undang semua bangkit berdiri dan kita nyanyikan pujian dari NKB nomor 201, Di Jalan Hidupku. Marilah kita awali dan khususkan ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk. Hukum kasih. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 7-8. Bapak, Ibu, dan Saudara, melakukan perintah Tuhan adalah sesuatu yang harus kita lakukan dalam hidup sebagai orang percaya. Namun, banyak orang saat ini yang melakukan perintah Tuhan hanya sebagai kewajiban dan formalitas saja. Sehingga firman Tuhan seringkali kehilangan maknanya. Oleh karenanya, kita mudah jatuh dan terjerumus ke dalam jurang dosa yang menyebabkan benci, dendam, iri hati, dan perpecahan. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 3 ayat 9-12 berkata, "Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu.
Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, karena rantai kejahatan tidak akan berhenti, melainkan balas kejahatan dengan kebaikan. Ampuni dan berkati orang yang bersalah kepada kita, karena apabila kita masih memiliki dendam, maka hidup kita tidak akan damai. Jika kita ingin memiliki hari-hari yang baik, maka jagalah hati, perasaan, dan ucapan. Biarlah semua yang keluar dalam diri kita dapat membangun orang lain, memberi kedamaian dan sukacita bagi lingkungan. Karena mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar, dan Dia memalingkan wajah dari orang-orang yang berbuat jahat. Sebelum kita datang kepadanya dan berdoa, pertama, bersihkanlah hati kita dari perasaan-perasaan jahat, seperti kebencian. Ampuni segala kesalahan yang diperbuat orang lain kepada kita, supaya Bapa kita di sorga juga mau mengampuni kita. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kasihi, Bapa yang penuh kasih dan juga rahmat, terima kasih atas segala berkat yang Tuhan limpahkan atas kami semua. Ya Bapa, pada kesempatan hari ini kami dapat datang ke hadirat-Mu, bukan karena kuat dan hebat kami, namun itu semua karena kasih dan penyertaan yang Kau limpahkan atas kami. Namun ya Bapa, kiranya terlebih dahulu Tuhan melayakkan kami agar kami layak di hadapan-Mu. Ya Bapa, kami sadar bahwa tidak ada Allah lain seperti Engkau, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Engkau selalu mengasihi kami meskipun kami telah berdosa di hadapan-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, sekalipun dosa terus membelenggu kami untuk melakukan perbuatan dosa. Namun di tengah kehidupan kami yang penuh dengan dosa, Engkau justru memberikan kesempatan kepada kami untuk datang dan bertobat. Engkau tidak menolak kami ketika kami datang ke hadapan-Mu. Ya Tuhan, kami sadar betapa hati kami tidak sepenuhnya mengasihi Engkau, yang padahal Engkau telah mengasihi kami dengan sepenuh hati. Kami selalu melakukan perbuatan yang menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Bahkan berulang kali kami melakukan kesalahan yang sama. Kami masih tidak mampu membalas kejahatan dengan kebaikan. Kami belum dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami masih memiliki dendam, sehingga hidup kami tidak dapat damai. Ampuni kami ya Tuhan, karena kami banyak membuang kesempatan yang Tuhan berikan dengan tindakan kami yang sia-sia. Kiranya Engkau melawat dan menjamah hati kami, agar kami bisa hidup seturut dengan kehendak-Mu dan mengikuti segala perkataan-Mu. Layakkanlah dan ubahlah hidup kami ya Bapa. Jadikanlah hidup kami baru. Dengarlah doa kami ya Bapa. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 36, Dihapuskan Dosaku.
Mari bangkit berdiri dan bersama semua orang percaya di segala tempat dan waktu kita memperbarui pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita persembahkan ungkapan syukur kita kepada Tuhan dan dengarkan sabdanya dalam Matius 5 ayat 7 yang berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Tuhan memberkati persembahan saudara. Sementara tempat persembahan diedarkan, kita menyanyikan lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 439. Bila topan keras melanda hidupmu. Mari kita berdiri untuk menyerahkan ungkapan syukur kita dalam doa. Ya Tuhan Allah, Engkau adalah sumber dari segala yang baik dan indah dalam kehidupan kami. Sebagian dari pemberian-Mu kami serahkan kembali kepadamu. Terimalah persembahan ini ya Tuhan.
sebagai tanda pengakuan kami bahwa Engkaulah yang memiliki tubuh, jiwa dan roh serta harta yang ada pada kami. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, sebagai tanda syukur dan terima kasih, sebab kami sudah menerima sangat banyak dari Tuhan. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, sebagai tanda iman, sebab kami percaya Engkau menjamin masa depan dan mencukupkan segala kebutuhan kami, sehingga kami tidak perlu khawatir untuk memberi, berbagi, dan berkorban. Berkatilah persembahan yang kami kumpulkan ini ya Tuhan, untuk keperluan perluasan kerajaan-Mu di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita mengarahkan hati dan pikiran untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, marilah kita sambut firman Tuhan dengan pujian dari PKJ nomor 15. Ku siapkan hatiku Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Salam rindu dari kami untuk Bapak Ibu, Saudara pemuda remaja GKW Petra Pondok Pucung yang dikasihi Tuhan. Doa dan harap kami agar kiranya Tuhan menganugerahkan kesehatan mental, jasmani, dan rohani meski kita berada di rumah. Tema khotbah kita dalam ibadah Minggu 17 Mei 2020 adalah Pulihkanlah Bangsa Kami, diambil dari Mazmur 85 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Mazmur 85, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Doa Mohon Israel Dipulihkan. Pulihkanlah kami, ya Allah penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hati-Mu kepada kami. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita membaca, mencintai, dan melakukan firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, seruan pulihkanlah kami, ya Allah penyelamat, sangat relevan bagi semua warga dunia pada masa pandemi COVID-19 ini. Pandemi ini telah melumpuhkan ekonomi global, pengusaha merugi, ancaman PHK ada di depan mata, ada beberapa karyawan yang mengalami pemotongan gaji, dan ada ancaman krisis pangan secara universal. Saudara, sayangnya kelumpuhan ini kian lengkap karena kelumpuhan ekonomi global disertai oleh kelumpuhan rohani.
Data sejarah mencatat pandemi ini bukan kali pertama saja. Ada 6 pandemi terburuk yang pernah terjadi di dunia ini. Wabah pes, flu Spanyol, flu Asia, flu babi, flu Hong Kong, dan HIV atau AIDS. Saudara yang kasih oleh Tuhan, tetapi apa respon? Ada respon yang jauh berbeda saat pandemi ini sebelum dan sesudah zaman modern. Saudara, dulu ketika pandemi terjadi, berbondong-bondong umat datang ke gereja dan pemimpin nasional mengajak orang-orang berdoa dan memohon pemulihan dari Tuhan. Tetapi kini peristiwa ini sudah jarang terjadi. Meski ada segelintir pemimpin yang menghimbau rakyatnya menyerukan agar doa pemulihan dipanjatkan, tetapi sepertinya manusia lebih menggantungkan diri kepada pengetahuan dan kesehatan daripada berharap pemulihan daripada Tuhan. Setelah itu sebabnya mari para pemimpin umat semua agama, juga pemimpin dalam pemerintahan, mari kita mengajak semua lapisan masyarakat memanjatkan doa agar pemulihan terjadi atas bangsa kita dan atas dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sayangnya seruan pulihkanlah kami, ya Allah penyelamat dalam ayat 4, bertolak belakang dengan sikap pemimpin dan umat. Setelah Allah membebaskan bangsa Israel dari Babilonia, rupanya mereka menyeleweng kembali sehingga Allah kembali menghukum mereka. Saudara, perbuatan mengulangi dosa menurut Alkitab diumpamakan seperti anjing kembali ke muntahnya. Anjing dianggap binatang haram karena memakan jasad atau jenazah dan simbol dari kejahatan. Saudara, pemazmur yang jatuh bangun dalam dosa bertanya kepada Allah. Ayat 7 dikatakan, apakah engkau tidak mau menghidupkan kembali kami? Saudara, seruan ini menjelaskan betapa seriusnya dosa. Dosa membuat manusia mati. Mati artinya hidup tanpa Allah. Hidup di luar Allah. Sinonim dengan itu, manusia menjadi sekutu iblis. Saudara, kata Allah gemas, murka Allah yang menyala-nyala, murka Allah yang turun-temurun, sakit hati Allah adalah gambaran Allah yang sakit hati karena dikhianati oleh umat. Dan Allah berbalik membenci umatnya. Itu sebabnya pemazmur memohon Allah menghidupkan kembali. Pemazmur menyadari bahwa keselamatan dan kehidupan rohani tergantung kepada Allah yang memberikan kita roh pemberi hidup, yaitu roh Kristus. Umat Israel memohon kembali belas kasih Allah karena mereka mempercayai bahwa Allah tidak akan murka untuk selama-lamanya. Allah menghukum umat bukan untuk membinasakan, tetapi karena Tuhan sayang kepada milik kepunyaannya. Saudara-saudara sadar, kita mengakui bahwa kehidupan orang percaya seringkali masih jatuh bangun di dalam dosa. Memang proses penyucian merupakan lorong yang sempit dan sulit untuk dilewati. Namun kita tidak boleh menyia-nyiakan anugerah pengampunan dosa dan kemurahan Tuhan. Saudara, reaksi serius kita atas dosa dan pelanggaran itu yang akan menyurutkan murka Allah yang menyala-nyala. Dalam tradisi gereja ada sakramen tobat dalam kamar pengakuan, atau dalam tradisi gereja kita ada pengakuan dosa dalam liturgi ibadah. Namun menurut saya melihat umat kurang menghayati pengakuan dosa itu. Akibatnya terdengar komentar umat seperti, ya, setelah kita mengaku dosa, kita juga nanti berdosa lagi. Setiap minggu dalam ibadah kita membacakan 1 Yohanes pasal 1 ayat 9.
Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dalam pemahaman umat, jika sudah mengaku, pasti Tuhan ampuni. Saudara, betul demikian, namun sejatinya mengaku bukan sekedar mengaku, tetapi mengaku harus disertai pertobatan, berbalik dari jalan yang salah. Orang yang percaya, yang dosanya sudah ditebus oleh darah Kristus dan bersekutu dalam terang, mustahil hidup lagi dalam kegelapan. Sebabnya 1 Yohanes pasal 1 ayat 5 dikatakan Allah adalah terang. Dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika orang percaya masih terus hidup dalam dosa dan kegelapan, sesungguhnya ia adalah pendusta. Jika ada orang yang jatuh berulang-ulang dalam dosa yang sama, dia memiliki konsep yang salah tentang Allah. Dia bukan menyembah Allah yang benar, ia menyembah ilah palsu. Ia hendak mengatur Allah sesuai dengan kehendaknya sendiri. Jika tidak ada lagi perasaan takut dan gentar, jika saudara berniat atau merencanakan kejahatan dan dosa, apalagi melaksanakan niatmu, maka Tuhan akan menghukum saudara. Hukuman atas Ananias dan Safira menjadi contoh anggota gereja yang mempermainkan Allah, dan Allah sangat disakiti dengan setiap pelanggaran manusia. Saudara, Ananias dan Safira sudah mendengar firman Tuhan, tetapi dia mengabaikannya. Ananias dan Safira sudah mendengar Injil, tetapi tetap saja tidak percaya. Ananias dan Safira mendengarkan terus seruan bertobat, tetapi tetap mereka hidup dalam kepalsuan dan kemunafikan. Saudara, mengapa harus hidup dengan kepalsuan dan kemunafikan seperti itu? Karena mereka menantikan hormat dari manusia daripada hormat dari Tuhan. Saudara, bagaimana kita tahu kalau mereka ingin dihargai? Karena mereka mempersembahkan hasil jual tanah mereka hanya separuh saja, tetapi mengaku bahwa mereka mempersembahkan hasil jual tanahnya seluruhnya. Ananias dan Safira berani menipu Tuhan karena mereka mau diakui dan dikagumi manusia. So, sadarlah bahwa pujian manusia adalah sesuatu yang kosong dan hampa. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, seruan pulihkanlah ya Tuhan, ya juru selamatku, harus dimulai dari gereja. Itu menjadi peringatan buat saya dan saudara, bahwa gereja tidak bebas dari orang yang pura-pura, yang merasa diri baik di hadapan manusia. Alkitab memberi petunjuk, sebab dari buahnya lah pohon itu dikenal. Alkitab memberi petunjuk, di gereja itu ada ilalang dan gandum. Sebabnya sadarlah, saudara-saudara, seringkali Allah memutuskan untuk menunda hukumannya agar manusia memahami bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Saudara, pemulihan juga dapat kita mulai dari diri kita sendiri. Mari kita bermimpi dan berandai-andai, jika wabah COVID-19 ini sudah selesai dan obat vaksin corona sudah tersedia, akankah pola hidup sehat seperti cuci tangan terus kita lakukan? Akankah solidaritas untuk peduli kepada yang miskin, kepada orang-orang yang asing masih terus ada? Akankah manusia tidak lagi merusak alam yang sudah menyembuhkan dirinya sendiri? Akankah relasi di tengah keluarga yang baik selama PSBB masih terus terpelihara pasca pandemi ini? Atau kita kembali kepada pola hidup lama kita dan kita pasti menuai bencana berikutnya? Saudara, seruan pulihkanlah kami, ya Allah Juru Selamat, harus dibarengi dengan ketaatan firman-Nya.
Pemazmur berkomitmen dalam ayat 19:9 dikatakan, aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Saudara, syarat satu-satunya yang diperlukan seseorang untuk menerima rahmat Tuhan adalah bahwa dia harus mendengar suaranya. Alkitab banyak menulis kalimat, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saudara, waktu saya pemuda, ada kalimat yang dikatakan sebagai berikut. Telinga apa cantelan panci? Ya, atau ada kalimat berkata bahwa masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Artinya seorang yang hanya mau mendengar apa yang ingin mereka dengar. Kalimat siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar, berkaitan erat dengan perumpamaan Yesus perihal seorang penabur. Ada 4 jenis tanah, pinggir jalan, tanah berbatu, tanah yang penuh semak duri, tanah yang baik. Dan semua jenis tanah ini menggambarkan hal yang sama, yaitu orang-orang yang mendengar firman Allah itu. Saudara, semuanya sama-sama mendengar. Namun persoalannya, ada orang yang menganggap sepi firman Tuhan itu. Ada yang antusias, namun tidak berakar dalam hatinya. Ada yang mengerti, tetapi meragukannya. Ada yang mengerti dan menerima dalam hatinya. Saudara, tampak di sini meski sama-sama mendengarkan berita tentang kerajaan sorga, namun tanggapannya berbeda-beda. Dari yang cuek bebek hingga yang sungguh ingin memahami bahwa firman itu sesuatu yang sangat-sangat penting. Pertanyaan buat kita, jenis tanah manakah yang mewakili kehidupan saudara hari-hari ini? Surat seruan pulihkanlah kami ya Allah penyelamat akan digenapi Tuhan atas umat Israel. Pada bait terakhir pemazmur menggambarkan pemulihan yang Allah kerjakan bagi orang-orang yang takut akan Dia. Kita akan mengalami pemulihan relasi dengan Tuhan. Kita akan mengalami pemulihan relasi dengan sesama. Kita akan mengalami pemulihan relasi dengan alam ini. Surat pulihkanlah kami ya Allah penyelamat juga berlaku atas dunia ini. Bangsa dan gereja kita yang sedang terpuruk karena wabah COVID-19 ini. Badai pasti berlalu, menjadi pengharapan bagi kita untuk menanti lenyapnya badai corona. Habis gelap, terbitlah terang, menjadi semangat untuk tetap menyalakan lilin pengharapan. Saat ini, ketika kita melewati lorong gelap karena pandemi COVID-19 yang belum berujung ini. Saudara, berita tentang pasien yang sembuh setiap hari, kebijakan melonggarkan lockdown atau PSBB di beberapa tempat, upaya banyak ahli dan perusahaan farmasi menemukan alat vaksin COVID-19, dan tumbuhnya solidaritas lintas batas negara, suku, bangsa, dan ras menjadi bukti bahwa harapan untuk bumi baru nyata dan terus diperjuangkan. Saudara, mari nyalakan terus lilin pengharapan di masa yang gelap ini. Tuhan Sang Terang itu setia menemani meskipun kegelapan menyelimuti dunia, bangsa, dan gereja kita. Mari kita serukan, pulihkanlah kami, ya Allah penyelamat, mulai dari diri kita, dari gereja kita, dan bangsa ini, dan dunia, pasti akan mengalami pemulihan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami percaya janji pemulihan Israel yang telah Engkau nyatakan ribuan tahun yang lalu berlaku juga buat kami yang saat ini menghadapi pandemi COVID-19. Nyatakan kuasa firman-Mu dengan tanda-tanda yang ajaib, dengan bukti-bukti yang nyata di tengah-tengah dunia ini. Kami percaya Engkau Allah yang berkuasa memulihkan dan menyembuhkan segala keadaan yang terjadi saat ini. Dalam Kristus, Allah penyembuh, Allah penyelamat kami berdoa. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang menderita bersama-sama dengan kami di masa pandemi COVID-19 ini. Allah yang memeluk dunia yang sedang berduka. Allah yang memeluk bangsa-bangsa yang sedang berduka. Allah yang memeluk gereja yang sedang berduka. Pulihkanlah dunia, bangsa, dan gereja kami ya Tuhan. Karena Engkaulah tempat kami memohon dan berharap. Berbelas kasihlah kepada kami, karena kami adalah manusia yang penuh dengan kerapuhan dan keringkihan. Namun kami percaya bersama dengan Engkau, kami dapat melewati masa-masa yang sukar ini. Sebagaimana Engkau telah menang atas segala penderitaan, dosa, dan maut. Engkau telah melenyapkan kematian. Engkau telah menang atas iblis, dan Engkau telah bangkit dan naik ke sorga. Itu sebabnya kami mau naikkan syafaat kami pada pagi hari ini, agar Tuhan bekerja melalui pemerintah. Tuhan bekerja melalui para medis. Tuhan bekerja melalui gereja-gereja yang melakukan diakonia untuk menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan di tengah-tengah orang-orang yang sedang kesulitan secara ekonomi dan juga mengalami sakit mental. Kami juga berdoa saat ini untuk warga jemaat GKOI Petra Pondok Pucung. Bersyukur karena Tuhan melindungi dan menjagai kami. Bersyukur karena gereja juga dapat melakukan aksi diakonia kepada warga jemaat yang terdampak sebagai bentuk solidaritas gereja kepada yang membutuhkan. Kami berdoa juga buat majelis para rohaniwan agar terus menyatakan doa pemulihan, doa pertobatan agar Tuhan dapat segera menghentikan wabah ini. Ya Tuhan, dengarlah seruan umat-Mu dan sempurnakanlah doa ini dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-murid dan kepada orang percaya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Banyak
banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapa tak harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Tuhanku sendiri tak mengerti. Jemaat Tuhan di rumah, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari. Mulailah dari diri sendiri untuk mempersembahkan hidupmu sebagai persembahan yang berkenan dan harum bagi Tuhan. Maka keteladananmu pun akan berbuah. Anak-anak dan cucumu serta orang-orang di sekelilingmu kiranya akan turut mempersembahkan diri mereka menjadi persembahan yang hidup dan yang kudus. Memuliakan Tuhan, membahagiakan dirimu, membanggakan keluargamu untuk berkarya di tengah-tengah dunia ini. Mari kita akhiri ibadah kita dengan memuji Tuhan kembali dari Kidung Jemaat 407 ayat 1 dan 2. Tuhan Kau Gembala kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus,
kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Oh Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kami. Pergilah dalam damai sejahtera dan marilah kita terima berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini, besok sampai Kristus datang kembali.